Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Ayu, Jateng Bicara hari ini kita sudah bersama dengan BKD atau Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah. Dan sudah hadir bersama saya Bapak Budi Santoso SSTP MM selaku Kepala Bidang Mutasi BKD Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Bapak. Siang Mbak. Oke, akhirnya hadir ke sini nih Kang Mas dan Mbak Yu setelah kesibukannya yang luar biasa bisa hadir, dan ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh Kang Mas dan Mbak Yu. Jadi sebutan pendengar kita adalah Kang Mas dan Mbak Yu nih Pak. Jadi sudah ditunggu-tunggu, kira-kira karena kan ini seleksi CASN dan P3K akan segera dibuka. Nah nanti Pak Budi akan menceritakan semuanya nih Kang Mas dan Mbak Yu, apa-apa saja syaratnya, formasinya berapa habis ini ya. Jadi buat yang mau tanya boleh ya di 0813 9965 9922. Jangan lupa namanya siapa, dari daerah mana, baru pertanyaannya. Dan kita akan masuk ke mulai topik kita pada hari ini nih Kang Mas dan Mbak Yu, yaitu tentang penerimaan CASN dan juga P3K. Kalau tahun kemarin sudah ada penerimaan P3K dan tahun ini ada juga, cuma yang spesial ada CASN-nya juga nih ya Pak ya. Karena kalau CASN kan tahunnya agak berbeda-beda. Ada yang mungkin 2 tahun sekali, ada yang 1 tahun sekali, bahkan pernah 5 tahun sekali ya Pak ya. Nah boleh diceritakan ini Pak, untuk Jawa Tengah sendiri nih, kuota yang akan dibuka itu ada berapa? Makasih Mbak. Jadi gini sebenarnya, CASN ini adalah kalau saya undang-undang, ini sebutan bagi untuk PNS dan P3K. Oke. Ya, jadi kalau kita bicaranya CASN ini adalah PNS dan P3K. Mungkin tadi yang dimaksud Mbaknya PNS. Oke. Jadi untuk 2024 ini Jawa Tengah sesuai dengan formasi yang disetujui oleh Menpan, ada formasi 4.446. Oke. Yang terdiri dari CPNS dan P3K. Oke. 4.446 ya Bapak ya. Oke. Nah itu untuk P3K-nya berapa dan untuk ASN-nya berapa gitu Bapak? Untuk PNS-nya dulu CPNS itu totalnya adalah 265. Itu terdiri dari tenaga kesehatan 263 dan tenaga teknis 2. Itu untuk CPNS. Kemudian untuk P3K ini alhamdulillah banyak. Ini ada 4.181. 4.181, mantap. Ya, itu pembagiannya adalah untuk guru 2.990. Dan untuk tenaga teknis itu 1.191. Oke, 1.191 ya Pak ya. Oke. Yang untuk guru 2.990. Sedangkan untuk tenaga teknis 1.191. Oke, itu untuk di Jawa Tengah, kebutuhan yang dibutuhkan di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Nah, pasti juga Kang Mas dan Mbak Ayu menunggu nih Pak, syarat-syaratnya apa saja? Karena kan pasti berbeda nih antara untuk ASN dan juga untuk P3K. Karena pasti yang harus dikumpulkan itu pasti berbeda-beda. Ini untuk ASN dulu nih Pak. Syarat-syarat apa saja nih yang harus dipenuhi? Sebenarnya gini Mbak, kita pahami bahwa untuk pengadaan ini kan ada namanya Panselnas. Panselnas, ya, terdiri dari Menpan, BKN, dan kemudian juga dari aparat pengawas pusat gitu. Untuk Juknis ini sampai sekarang memang belum kita terima. Tapi kita bicaranya berarti persyaratan yang bersifat umum, yang kurang lebih di tahun sebelumnya di gambaran seperti apa. Jadi sebenarnya kalau kita bicaranya ini di PNS dulu ya, PNS dulu persyaratannya kurang lebih mungkin pembedanya dulu antara PNS dan P3K. Biar teman-teman Kang Mas ya sebutannya. Iya, Kang Mas dan Mbak Ayu. Jadi kalau kita bicara PNS dulu, PNS itu sebenarnya dengan P3K secara hak dan kewajiban hampir sama. Ya. Pembedanya adalah kalau PNS itu masa kerjanya tidak diatur, kemudian minimal pelamar 18 maksimal 35. Oke. Kalau kemudian P3K namanya juga
pegawai dengan perjanjian kontrak kerja. Tentunya ada kontrak yang diatur oleh undang-undang. Ya. Kemudian yang tadi saya atur di depan bahwa kebijakan teknis terkait dengan P3K ini, kalau di tahun 2023 itu ada namanya formasi umum, formasi khusus. Formasi umum ini bisa lintas non-ASN Pemprov daftar di kabupaten kota bisa, tetapi kalau formasi khusus itu hanya untuk teman-teman non-ASN. Ini beda lagi nih non-ASN. Benar. Non-ASN apa lagi nih? Tadi saya lupa menjelaskan. Non-ASN ini adalah teman-teman yang bekerja di saat ini bekerja di Pemprov Jawa Tengah. Yang secara kinerja membantu kinerjanya OPD dengan status kontrak. Dengan OPD masing-masing. Sebutannya non-ASN, ya. Kalau di undang-undang ini tidak ada. Iya, betul. Kalau di undang-undang tadi saya sampaikan di depan yang ada hanya adalah PNS dan P3K. Nah, kalau kebijakan tahun kemarin bersifat umum dan bersifat khusus tadi. Jadi kalau khusus itu yang bisa mendaftar di formasi tertentu itu hanya teman-teman non-ASN yang terdaftar di database BKN. Untuk 2024 kami masih menunggu Juknis. Apakah formasi untuk P3K ini khusus 100% untuk teman-teman non-ASN yang sekarang ada? Kami infokan jumlahnya kurang lebih 14.000. Mantap banyak ya Pak ya? Di semua OPD Jawa Tengah. 14.000. Apakah ada kebijakan lain? Karena ini sifatnya belum ada Juknis, tentunya kami tidak bisa mengatur lebih lanjut. Nanti kita nunggu regulasinya yang pasti seperti apa. Seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau untuk batasan usianya nggak ada ya kalau untuk P3K ya? Ya, otomatis ya ada pengecualian karena kan sudah mengabdi sebagai non-ASN. Betul. Kecuali kalau untuk PNS-nya memang ada batasan usia 18 sampai dengan 35 tahun. Dan ini fresh graduate boleh ikut seperti itu ya Pak ya. Dan nantinya pun juga akan menyusul nih kabarnya, syarat-syarat pastinya seperti apa nanti akan menyusul karena memang belum ada pemberitahuan resmi ya Pak ya. Nah, kalau untuk dibukanya sendiri sebenarnya mulai kapan sih ini Bapak? Ini timeline penjadwalannya. Ini juga saya bicara tentatif nih. Tentatif ya. Sesuatu yang belum bisa dipastikan ya kita sampaikan tentatif. Nah, ini urusan nasib, kita ini urusan yang ditunggu oleh Kang Mas semua. Tentunya kita nggak berani bicara sesuatu yang belum ada dasar hukumnya. Sekarang bulan Mei berproses untuk sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan. Kalau di Kemendagri itu ada namanya IPDN. Saat ini berproses. Kalau timelinenya untuk teman-teman P3K, kalau sesuai dengan penyampaian Menpan pada saat itu, nanti mungkin di bulan Juni, Juli, Agustus. Juni, Juli, Agustus ya. Agustus itu untuk P3K ya Bapak ya? P3K. Nah, kalau untuk PNS-nya Bapak sama setelah juga? Setelah itu ya. Setelah itu baru nanti akan ada seleksi untuk yang PNS-nya. Jadi memang waktu yang ya cukup lumayan lah ya. Ini masih ada waktu lumayan lah ya, bisa dipersiapkan apa-apa saja yang nantinya akan dipersiapkan. Nah, itu nanti pendaftarannya juga sama sih Bapak melalui online atau seperti apa? Sekarang semuanya online. Semuanya online ya. Semuanya insya Allah dimudahkan. Teman-teman tinggal online, upload. Jadi gambaran di tahun 2023 nih. Saya tadi bilang nih, Juknis belum keluar. Tapi di tahun 2023 minimal bisa sebagai rujukan. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar, Kang Mas yang mau mendaftar silahkan, itu ada aplikasi namanya SI CSN itu yang bisa digunakan untuk mendaftar. Di sana sudah jelas karena kemarin juga teman-teman yang sudah juga berhasil di sana, tidak ada kendala dan itu lebih mudah. Dan di sana nanti dilihat ada persyaratan apa, dokumen apa yang harus diupload, itu tinggal teman-teman menyesuaikan. Itu nanti untuk masalah upload ininya ya. Kalau untuk tesnya pasti nanti juga akan serentak seperti itu ya Pak ya. Dan itu juga online kah atau seperti apa? Nah ini saya itu kalau jawab belum ada Juknis, saya itu repot Mbak. Pengalaman 2023 ya. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi ini, administrasi tadi yang upload dokumen. Ya, kemudian di tahapan berikutnya itu tes CAT. Tes CAT 2023 dilaksanakan di UNS Solo untuk Pemprov Jawa Tengah di UNS Solo.
dan itu peserta harus datang. Ya, karena kenapa? Itu kan skrip ya, betul, skrip dan datang sendiri tidak bisa diwakilkan, tes kok diwakilkan. Datang sendiri dan ada persyaratan lain-lain, jadi harus steril ya, dan itu CAT semua. Dan kita sampaikan bahwa semua pengadaan ini prinsipnya kan transparansi. Iya, betul. Dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi pengadaannya. Jadi semua CAT. Jadi semua CAT ya. Kang Mas itu bisa langsung melihat hasilnya. Langsung contoh, hari itu juga ya Pak ya keluar ya. Keluar ujian saya sudah bisa dilihat. Ketika ngeklik selesai enter final dah keluar nilainya. Otomatis kan berproses nih. Ini kan dalam satu ruangan yang tes 100 orang. Langsung keluar urutannya. Ranking berapa. Bisa jadi saya ranking 1 hari itu. Ya, tapi ketika di formasi yang sama, kemudian hari berikutnya masih ada tes lagi. Jadi saya turun. Ya, karena kan kompetitif. Betul. Ya. Menunggu tes hasil yang hari berikutnya seperti itu ya. Sampai dinyatakan selesai semua yang formasi itu baru bisa mungkin mengira-ngira ini saya posisinya masuk atau tidak. Benar-benar. Nah, kira-kira seperti itu. Itu adalah gambaran-gambaran yang nanti mungkin bisa Kang Mas dan Mbak Yu ini ya, Kang Mas dan Mbak Yu gunakan ketika nanti memang Kang Mas dan Mbak Yu ingin mencoba peruntungan atau ingin mendaftar menjadi PNS ataupun P3K di Provinsi Jawa Tengah. Nah, sekarang kita akan bertanya tentang dokumen-dokumen apa yang perlu kita siapkan. Sebagai fresh graduate, kadang masih bingung dan belum ada gambaran nih Pak. Apa yang harus disiapkan? Nah, monggo silahkan Pak Budi. Matur suwun Mbak. Jadi gini, Kang Mas Mbak Yu. Tadi kita sampaikan bahwa kita posisinya di Pemprov Jawa Tengah itu sebagai Panselda. Panitia Seleksi Daerah. Sedangkan di pusat namanya Panselnas. Ya, Panselnas ini yang membuat sebuah kebijakan terkait dengan penerimaan CASN secara utuh itu, secara umum. Dan memang termasuk persyaratannya. Yang dimaksud ini dokumen tadi ya. Ini dokumen karena sampai sekarang belum ada juknisnya. Dan tapi kita bisa melihat dari tahun sebelumnya bahwa secara umum surat lamaran. Surat lamaran. Yang ditujukan kepada PPK. PPK itu pejabat pembina kepegawaian. Kemudian KTP nih. Harus punya KTP. KTP benar. Itu penting. Pas foto. Ijazah. Harus dong punya ijazah. Benar. Ijazahnya itu harus asli ya Pak ya atau kalau di dokumen asli. Semua siap. yang disampaikan di sini asli semua. Karena dalam bentuk upload nih tadi. Betul. Di SSCSN yang tadi saya bilang aplikasi yang untuk online semua itu kan harus asli semua. Betul. Dan saya pastikan kalau nggak asli otomatis langsung TMS. TMS itu tidak memenuhi syarat. Jadi udah ada detect-nya langsung. Jadi Kang Mas Mbak Yu harus benar-benar jeli nih. Kalau perintahnya asli ya asli. Kemudian taskhip nilai. Sudah ijazah taskhip nilai. Betul. Kemudian surat keterangan pengalaman kerja minimal 2 tahun dengan yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar. Ini biasanya untuk teman-teman P3K. Kalau untuk ASN-nya tidak perlu ya, PNS-nya ya. PNS-nya fresh graduate bebas. Tidak perlu pengalaman. Ya, mungkin penguatannya di kualifikasi pendidikan linear dengan formasi yang akan dilamar. Seperti itu ya. Itu adalah dokumen-dokumen yang perlu disiapkan dari sekarang. Mungkin ada lagi dokumen tambahan gitu, misalkan SKCK. Kalau zaman dulu kan kita harus ngantri dulu nih Pak, SKCK banyak gitu. Sekarang harus juga nanti melihat dari tadi juknis dari Panselnas. Kalau memang misalkan itu ya kita minta. Kalau tahun 2023 juga apakah ada syarat itu juga Bapak? Ada juga ya. Termasuk surat kesehatan. Tapi itu persyaratan itu setelah dinyatakan lolos. Kalau dulu kan kita disuruh ngantri yang SKCK-nya juga harus ikut untuk mendaftar itu sampai di mana tuh tempat untuk pendaftaran SKCK itu kan sampai penuh sekali seperti itu ya. Nah, sekarang berbeda, ternyata memang harus ketika nanti sudah lolos itu baru disertakan SKCK dan juga surat kesehatan. Itu adalah dokumen-dokumen yang Kang Mas dan Mbak Yu harus siapkan nih. Tapi sebelum kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya, ini ada yang WA bertanya, boleh saya baca ya Bapak? Monggo. Ada Marius yang ada di Kendal.
sebagai fresh graduate dari salah satu PTN di Jawa Tengah, tentu saya ingin segera mendapat pekerjaan. Sekedar ingin minta pendapat Bapak, hal apa yang bisa dijadikan motivasi buat kita muda-muda ini untuk mengikuti seleksi CPNS? Karena jujur saja saya masih bimbang soal bekerja di bidang formil, apalagi pegawai pemerintah. Meski banyak orang mengatakan kerja di pemerintah itu terjamin. Monggo silakan Pak Budi. Ini curhat ini sepertinya ya. Mas Marius ya. Mas Marius di Kendal. Jadi gini Kang Mas Mbak Yu, ASN nih, ASN ini kan sebuah profesi. Profesi ASN tadi yang saya bilang terdiri dari PNS dan P3K, makanya saya punya ASN. Fungsi ASN secara umum tuh ada 3. Yang satu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang satu sebagai pelayan masyarakat, yang terakhir sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Berarti seseorang yang niat untuk menjadi seorang ASN dengan segala hak dan kewajibannya itu harus siap mengabdikan dirinya kepada nusa dan bangsa. Komitmennya seperti itu. Dan harus mau diatur. Harus mau diatur. Karena di pegawai itu tidak bisa menjadikan kemudian, sebagai contoh nih, potongan rambut. Boleh nggak sih pegawai gondrong gitu? Boleh nggak ini Pak? Nah, kalau aturannya di undang-undang itu pelayan masyarakat harus rapi. Tapi ya, gondrong kan nggak tahu nih. Jangan mbaknya gondrong rapi nggak? Enggak sih. Kemudian seragam diatur. Betul. Seragam aja bukan terus seragamnya harus seragam kaki coklat. Oh enggak juga. Senin ini, Selasa ini, Rabu ini. Ya kan? Harus ada badge, ada nama, kemudian identitas, ada lambang Korpri. Kemudian ini baru seragamnya. Ikat pinggang harus hitam, sepatu harus hitam. Ini baru seragam. Belum jam kerja. Ada apel, pulang jam sekian. Ini kewajibannya yang saya sampaikan dulu. Yang jelas layani masyarakat tadi, sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu kan. Kemudian apakah nyaman? Ya saya pastikan kalau banyak yang daftar nyaman. Karena salah satu pertimbangan jadi seorang PNS atau ASN ini kan dijamin oleh negara. Dijamin oleh negara. Dari mulai gaji pokok, tunjangan, kemudian kesehatan, ada lagi kalau sudah nikah tunjangan istri, tunjangan anak, kemudian pola karir, kan bisa berkarir nih. Betul. Sampai dengan ketika kita mau sekolah pun, negara kan membuka kesempatan seluas-luasnya untuk namanya tugas belajar. Betul. Jadi untuk karir insya Allah oke ya benar. Kalau bicara pendapatan ini ya relatif ya ini Pak ya. Relatif. Kalau buat saya cukup banget. Tapi kan saya nggak tahu nih kalau hidup masing-masing berbeda. Dan yang jelas kalau orang bilang sekarang, Kang Mas Bayu mungkin bilangnya mantu idaman ya. Mantu idaman. Ya itu positifnya. Kalau kemudian bekerja di sektor tadi yang swasta, karena saya dulu pernah di swasta juga sebentar gitu. Ya di swasta otomatis ini ya sudah berbeda. Ya, karena yang ditekankan di swasta ini kan benar-benar produktivitas. Betul. Jadi kalau Mas Marius ini memang siap mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara ya. Silakan untuk ikhtiar mencoba ya. Dan karena memang kan batasnya juga sampai jenjangnya misalkan tahun ini gagal, nanti bisa coba lagi nanti tahun depan. Kalau untuk PNS sampai usia 35. Sampai usia 35 tahun itu boleh mencoba seperti itu, dan semoga berhasil ya Pak ya. Ikhtiar lah ya. Karena kalau orang itu kadang mungkin mencoba pertama gagal, jangan patah semangat, karena mungkin ada yang mencoba berkali-kali pun baru berhasil pun juga ada seperti itu ya. Oke, kita akan tinggalkan Mas Marius dulu. Kalau yang lainnya nanti boleh ada pertanyaan, boleh nanti kita akan langsung jawab. Ini juga sepertinya ada yang hampir mirip dengan pertanyaan kita, yaitu tentang nanti apa saja tes-tes yang akan diujikan. Kalau dari Santi yang ada di Semarang, soal syarat mengikuti seleksi CPNS yang latar belakang pendidikan harus linier dengan bidang yang tersedia, apakah itu syarat mutlak? Monggo silahkan Pak Budi. Langsung. Berarti tadi menyimak tadi ya. Jadi ini kalau yang linier ini apakah menjadi syarat mutlak ini? Ya. Jadi semua yang kita pedoman ini aturan. Kalau untuk CPNS nih, linier.
Linear ya, oke. Untuk P3K, P3K-nya apa guru nih? Kalau guru enggak ya Pak? Guru per mapel. Oh, per mapelnya, oke. Guru malah mapel kan, karena guru itu nanti jadi ngajar di suatu sekolah ini kan guru mapel A, bahasa Inggris ya bahasa Inggris kan gitu. Kemudian untuk yang P3K teknis, teknis ini Menpan membuka beberapa jabatan yang kualifikasi pendidikan tidak harus linear, karena ada jabatan bukan fungsional, tapi pelaksana umum. Pelaksana umum ya, oke. Bisa tidak linear, karena memang komitmen pemerintah di 2024 ini kan penyelesaian non ASN. Yang tadi saya sampaikan di depan, Provinsi Jawa Tengah memiliki 14.000 non ASN yang 14.000 ya, di 48 OPD dan OPT-nya. Dan menurut undang-undang kemarin harus diselesaikan. Sedangkan disiplin ilmunya nggak cuma di Jawa Tengah sih, hampir di Indonesia juga sama. Iya, keadaannya seperti itu. Sehingga diberikan yang tadi untuk formasi khusus yang untuk teman-teman non ASN itu tidak harus linear. Antara jabatan, juga jabatan di pelaksana umum, bukan jabatan fungsional. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau Mbak Santi yang ada di Semarang ini ingin mencoba seleksi CPNS ya pasti harus linear, itu mutlak karena memang peraturannya seperti itu. Tetapi kalau misalkan mencobanya P3K tidak harus ya, karena sudah maksa mengabdi seperti itu tadi. Betul. Ya. Oke, baik, yang lainnya juga boleh kalau bertanya. Nah, kita sekarang mau tanya nih sama Pak Budi. Nah, teman-teman disabilitas pasti kan juga punya kesempatan ini untuk ikutan CPNS dan juga P3K. Nah, apakah ada syarat-syarat khusus ini Bapak untuk teman-teman disabilitas kita? Oke, jadi memang pemerintah sudah sangat-sangat ini ya, atensi ya terhadap teman-teman disabilitas. Di 2023 dibuka formasi khusus untuk teman-teman disabilitas. Ya. Dan itu ada persentasenya, persentase dari total kuota yang disetujui oleh Menpan, itu harus ada disabilitas. Dan pemerintah Jawa Tengah komitmen kemarin kita juga sudah memenuhi persentase yang disyaratkan oleh teman-teman Menpan. Ya, dan itu tiap tahun pasti ada. Setiap tahun pasti ada ya Pak ya. Nah, kalau untuk persyaratan-persyaratannya atau misalkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan gitu memang berbedakah dengan teman-teman biasa, atau ada memang ini kelengkapannya khusus atau berbeda dengan yang lain gitu? Oh, ada. Boleh termasuk penilaian dan tesnya sendiri berbeda. Ya. Dan saya tidak bisa menyebutkan spesifik karena disabilitasnya berbeda-beda, Mbak. Iya, benar. Kalau untuk ininya, dokumennya, apakah? Kalau dokumennya hampir sama. Oh, dokumennya hampir sama ya. Tapi kalau untuk tesnya kan sesuai dengan keadaan yang bersangkutan. Seperti itu ya. Jadi memang ada ya buat teman-teman yang disabilitas juga jangan berkecil hati. Karena memang ternyata memang ada dan dibuka formasi untuk itu. Khusus disabilitas. Baik, kita akan menjawab pertanyaan lagi dari Anneke yang ada di Kendal. Oh, Kendal, lagi-lagi Kendal ini ya. Bapak, apa sih bedanya CPNS dan juga P3K? Apa benar kalau P3K itu tidak ada jenjang karirnya? Kita akan mentok di karir itu saja, berbeda dengan CPNS yang bisa peluang karir atau jenjang karirnya lebih tinggi. Monggo. Betul. Oh, betul. Oke, monggo dijelaskan ini Pak. Ini tadi kan jelas ya kalau PNS itu kan masa kerja diatur secara periodik. CPNS itu dari mulai awal dinyatakan PNS ya sampai dengan pensiun. Oke. Dengan segala jenjang karirnya, dia bisa promosi, bisa mutasi dan lain-lain. Tapi kalau P3K memang beda. Oh, beda ya. Jadi kalau P3K itu dari awal masuk tes itu dia sudah mendaftar di formasi jabatan yang sampai dengan unit kerjanya sudah disampaikan. Contoh guru nih, yang buka adalah formasi guru di SMA A. Mapel A di SMA A, ya otomatis dia mapel itu di SMA itu. Tidak akan bisa kemana-mana ya Pak ya, atau mutasi kemana tidak akan bisa ya. Selama ini aturannya memang tidak membolehkan dimutasikan. Walaupun di teman-teman guru ada namanya kebijakan relokasi. Karena guru ini kan dinamis nih. Mapel itu kan sangat rigid. Tetapi untuk teman-teman yang di instansi teknis seperti di kantor A lah, non pendidikan itu ya dari mulai dinyatakan masuk ya sampai di sana. Nanti tiap perpanjangan kontrak dievaluasi lanjut. Jadi itu. Jangan terus kita minta nanti saya harus bisa jadi kepala dinas gitu, nggak akan bisa ya Pak ya.
kayaknya berat ini nih Kang Mas dan Mbak Ayu ya. Aduh, seperti itu ya. Jadi memang karena sudah memang jelas ya. Konsepnya awal kan P3K untuk jabatan fungsional. Iya. Jadi melaksanakan fungsi tertentu di OPD itu. Oke, seperti itu ya. Ada lagi yang bertanya sepertinya ini pertanyaan untuk Pak Budi banyak sekali ya. Wicaksono yang ada di Gajah mau tanya Pak, apakah bisa dipastikan penyelesaian untuk pegawai non ASN di OPD Jawa Tengah akan di P3-kan di P3K-kan semua? Monggo. Jadi gini, Mbak. Ya, Mas Wicaksono. Mas Wicaksono. Secara undang-undang disampaikan, ya kan, bahwa pemerintah komit untuk penyelesaian non ASN, sampai dengan Desember 2024. Desember 2024, oke. Ini pemerintah. Yang tadi sampaikan, juknis untuk penyelesaian itu, ini yang masih kami tunggu. Ya, tentunya Pemda, ini masalah nasional kan? Iya, betul. Non ASN nggak cuma di Jawa Tengah, hampir semua di kabupaten kota se-Jawa Tengah juga ada, se-Indonesia juga ada. Se-Indonesia Raya ada ya. Ini yang kami tunggu penyelesaiannya. Kalau ditanya pasti ada, wah, kita di daerah. Kita nunggu pusat. Ini bukan pusat gitu ya. Kita nunggu pusat. Tetapi kalau kita melihat dari formasi yang diusulkan di tahun ini, dari 4.000 sekian yang sudah kita usulkan ini tadi, di dalamnya juga ada teman-teman non ASN. Ya, berarti kan Jawa Tengah komit nih. Betul. Komit. Kalau penyelesaiannya seketika susah ya. Dulu. Iya benar. Karena namanya instansi ini kan harus menghitung beban kerja dan semua pengangkatan ini kan berbasis anggaran. Anggaran. Jadi memang semuanya ya diusahakan untuk seperti itu, tapi kan intinya adalah kuncinya adalah dari pusat seperti itu ya Pak ya. Daerah hanya mengikuti instruksi dari pusat seperti itu. Tetap semangat Mas Wicaksono yang ada di Gajah ya. Oke, dan ini juga yang perlu kadang pengen ditahu adalah kadang masyarakat itu tetap deg-degan ini Pak atau takut gitu kan. Karena ya apa nanti ketika penerimaan itu benar-benar adil atau benar-benar jujur atau benar-benar transparan. Nah, ini langkah-langkah apa nih yang biasa atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini untuk memastikan benar-benar ketika nanti seleksi itu benar-benar transparan dan juga adil? Yang pertama kami pastikan dari pusat sudah menegaskan pansel sudah untuk pengadaan. Ini semua nih dari tadi yang kita sampaikan, ada sekolah kedinasan, dari mulai PNS, P3K, transparansi. Oke, transparansi ya. Jadi jangan khawatir kalau yang misalkan pertama itu kan sudah menggunakan CAT. Oke. Yang tadi kita sampaikan bahwa selesai ujian saja silakan sudah bisa melihat hasilnya. Ya kan? Kemudian juga dalam setiap pengadaan sudah kami libatkan semua APIP, aparat pengawas pemerintahan internal itu kita libatkan semua. Ada inspektorat. Ya. Kita terbuka ya. Kemudian juga secara nasional pun juga Panselnas sudah bekerja sama dengan KPK dan Ombudsman. Ya, jadi diawasi semuanya. Dan juga kami di Pemprov Jawa Tengah dan buka kanal-kanal aduan. Kanal-kanal aduan terkait dengan administrasi yang mungkin ada masalah dan lain-lain sampai dengan tahapan silakan disampaikan. Dan kami pastikan kami tidak lanjuti. Itu komitmen dari kami karena kalau kita menginginkan sebuah SDM yang profesional, itu dimulai dari perekrutan yang baik. Dimulai dari perekrutan yang baik seperti itu ya. Dan kalaupun ada misalkan kok kelihatannya ini ada kecurangan bisa dilaporkan. Karena kan pengawasnya juga banyak. Seperti itu ya Pak ya. Dan kanal-kanal aduan-aduan pun juga dibuka nih untuk Kang Mas dan Mbak Ayu semuanya. Oke, kira-kira juga dipastikan tidak ada pungutan biaya. Nah itu dia. Kadang ada yang ayo bayar segini nanti anaknya pasti bisa keterima, itu jangan percaya ya, jangan mudah percaya hoax yang seperti itu ya Pak ya. Tapi jujur, maksudnya kan kecurangan atau penipuan seperti itu kan memang masih ada beberapa terjadi dan mungkin mereka tidak memahami seperti itu kalau ternyata itu adalah bohong gitu. Nah, kalau untuk tahun ini kira-kira seperti apa Pak? Gambarannya maksudnya himbauan nih untuk masyarakat atau orang tua lebih tepatnya ya. Biasanya kan yang seperti itu kan orang tua. Itu kalau menjumpai seperti itu harus seperti apa?
Jadi yang pertama Mbak Yu, ini untuk Kang Mas dan Mbak Yu semua, yang pertama kami pastikan bahwa semua proses pengadaan ini transparansi. Jadi kami libatkan semua aparat pengawas. Itu yang pertama. Yang kedua, tahapan demi tahapan proses ini kan juga sudah sistematis. Sistematis semua. Terus yang ketiga, kalau kemudian masih ada oknum yang menawarkan kamu itu, kemudian teman-teman Kang Mas dan Mbak ini percaya, lah sudah sistematis aplikasi, sudah by system, lah di sebelah mana? Iya, betul. Jadi mohonlah ini sekaligus himbauan ya. Ini sesuatu yang tidak logis bagi oknum untuk menjanjikan. Kalau memang ada ya hiraukan aja. Iya. Karena kami pastikan tidak bisa. Oke. Sistematis semua. Jadi percaya pada diri sendiri, bagian dari ikhtiar, kompetitif, dan yang paling penting tadi ikhtiar. Ikhtiar ini kan usaha dan doa nih. Iya betul, usaha dan doa. Betul. Jangan sampai lupa. Memang dinyatakan layak ya kami katakan layak. Betul. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menemukan hal-hal terus ditawarin seperti itu, langsung ditolak karena itu tidak akan mungkin karena semuanya itu dilakukan secara transparan ya dan by system nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Berikutnya kita menuju ke daerah Pati. Ini ada Dewi di Pati nih. Pak mau tanya, apakah kalau untuk P3K itu syarat diterimanya juga harus sudah mengabdi berapa tahun atau tidak ada syaratnya? P3K yang formasi khusus. Oke, formasi khusus ya. Ini kan untuk penyelesaian teman-teman non-ASN. Ya, kalau saya bicaranya pengabdian, teman-teman non-ASN kan sudah ada masuk di database BKN nih. Kalau pendataannya tahun 2022, kalau nggak salah. Dan otomatis yang bisa mendaftar, kalau juknisnya masih mengacu ke juknis yang lama, saya belum tahu juknis yang baru nih. Otomatis yang bisa masuk ada yang database. Oke. Yang database otomatis yang sudah melakukan pengabdian. Oke, kalau misalkan memang dia sudah mengabdi lama tetapi belum ada di database, Bapak seperti itu. Oke. Kalau selama ini otomatis belum bisa mendaftar. Karena saya berarti pengabdiannya kan kurang dari karena pendataan pada saat itu 2022 adalah salah satu diktumnya adalah pada saat pendataan sudah minimal 2 tahun masa kerja pengabdian. Gitu. Nah, berarti kalau dia tidak masuk pendataan, berarti belum bisa ya, Mbak kan Dewi ya. Waktu itu belum masuk pendataan di 22, berarti belum masuk pengabdian 2 tahun pada saat itu. Juknis yang sekarang saya belum tahu, tapi kalau mengacu ke tahun sebelumnya dipastikan tidak bisa. Dipastikan tidak bisa ya. Berarti kalaupun misalkan belum terdaftar harus mendaftar terlebih dahulu gitu ya Pak ya, atau bagaimana itu? Ya, mendaftar itu karena nggak bisa daftar, Mbak. Oh, otomatis ya itu. Jadi ya. Database PKN pada saat itu dibuka 2022, itu dibuka pada saat itu saja. Ya. Dan ini kita bicaranya agak flashback nih. Yang tidak masuk database bisa jadi adalah pengangkatan non-ASN setelah 2022. Padahal Pemprov Jawa Tengah sudah komit tidak dibenarkan untuk ada pengangkatan baru untuk teman-teman non-ASN. Seperti itu ya. Baik, nah kira-kira semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi yang ada di Pati. Nah mungkin ada nggak Pak nih tips di waktu detik-detik terakhir nih, tips untuk teman-teman baik itu fresh graduate yang mungkin karena kan mereka masih bingung ya, karena ini adalah pertama kali mereka untuk mencoba mendaftar di dunia kerja. Mungkin ada tips dari Pak Budi nih. Kang Mas Mbak Yu semua, jadi yang pertama selalu update ya di media sosial. Karena ini kan nggak seperti dulu ya, papan pengumuman ditempel di koran gitu ya Pak ya. Serba digital sekarang. Serba digital. Silakan medsos-medsos yang terpercaya nih di Instagram atau mungkin di website yang terpercaya nih. Iya betul. Itu dipantau. Yang kedua, kalau memang niat segala bentuk persyaratan yang dipersyaratkan di sana benar-benar jeli dan dipedomani. Sebagai contoh, kalau memang minta diupload dokumen asli, silakan asli. Ya, karena kalau tidak asli nanti otomatis gagal. TMS, tidak memenuhi syarat. Walaupun aslinya ada. Tapi aslinya saya punya, tapi nggak saya upload. Ya kan perintahnya diupload. Termasuk hal teknis kecil-kecil. Jadi pedomani yang disampaikan.
Oke. Jangan beri celah untuk kesalahan-kesalahan teknis yang kecil-kecil. Iya. Kadang kan kalau Gen Z itu tidak sabaran ya Pak ya. Jadi gitu posting padahal sebenarnya yang diminta bukan itu. Betul, gitu ya. Karena pengalaman nih. Di hal teknis kecil pas foto nih. Yang diminta kan foto seluruh badan. Iya. Dia ngasihnya foto setengah badan. Oke. Ya sudah, TMS. Yang diminta penuh kok dikasih separuh kan gitu. Betul. Ya. Hal kecil-kecil silakan teman-teman lebih jeli ya. Lebih jeli Kang Mas Mbak Yu medomani itu. Apa yang dipersyaratkan sudah. Kalau bahasa saya dikasih garis tebal stabilo. Ini asli nih. Oh ini pas foto ukuran sekian. Oh penuh badan. Oh ini. Oh foto baju ini. Ya. Karena kita niatnya ini kan masuk pegawai negeri nih. Betul. Ya itu dipenuhi. Kalau terlalu banyak menawar nanti saya pastikan TMS. Oke. Yang ketiga, ini kompetitif. Orang kalau mau masuk, berarti kan harus siap berkompetisi. Sudah banyak ini kan di medsos-medsos yang terkait dengan, contohnya tes seperti ini. Ini kan sebagai gambaran. Apakah itu boleh dipelajari? Boleh sekali. Jadi ibarat kalau kita mau pergi berperang, medan itu sudah kita kuasai. Tesnya seperti ini. Nanti ada tes di tahapan tes CAT-nya ada tes ini. Tes ini terkait dengan ini. Psikotes dan lain-lain. Dan itu hal yang umum ya. Dan teman-teman bisa belajar dari itu. Ada buku bimbingan ya silahkan. Itu bagian dari ikhtiar. Ya. Dan yang paling penting ini niatkan. Karena ada beberapa kejadian. Dinyatakan lulus nih, sudah lulus ya. Tiba-tiba mundurkan diri. Oke. Ya, berarti kan dari awal kenapa nggak sekalian? Nggak mendaftar sekalian gitu. Oke, itu ada yang seperti itu Pak. Oh my God. Dengan berbagai alasan. Karena dalam bahasa kami satu nih, kalau itu belum penetapan, berarti otomatis yang ranking di bawahnya naik. Iya. Tapi kalau sudah penetapan, berarti kan di kami masih ada kosong formasi yang harusnya terpenuhi gitu kan. Berarti harus nunggu pembukaan lagi CPNS tahun depan. Tapi dalam bahasa memberikan kesempatan, kan kasihan yang di bawahnya mungkin benar-benar niat bekerja. Betul. Tapi jadi tidak masuk. Jadi tidak punya kesempatan untuk itu ya Pak. Yang dinyatakan masuk sudah penetapan itu tiba-tiba keluar. Ya, makanya niatkan hati. Jangan mendolimi orang lain. Betul. Dan yang penting adalah ikhtiar. Jangan lupa ya, ikhtiar dulu, yang semangat dulu, dan apapun perintahnya harus dipedomani. Seperti itu ya. Baik, terima kasih kalau begitu Pak Budi sudah hadir di sini. Siapa tahu ini dan ini semoga bermanfaat tentunya untuk Kang Mas dan Mbak Yu, baik itu yang fresh graduate dan yang sudah berkali-kali mencoba belum berhasil, dan yang sudah P3K juga belum berhasil. Semoga dengan ikhtiar dan dipedomani apa yang diperintahkan bisa menjadi jalan untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu ya. Terakhir nih Pak, sebagai closing statement kita di Jateng Bicara hari ini, monggo silakan dari Pak Budi. Jadi BKD sebagai salah satu bagian dari Panselda terkait dengan pengadaan CSN di Pemprov Jawa Tengah, kami pastikan komitmen kami melaksanakan perintah dari Bapak Gubernur bahwa transparansi, akuntabilitas itu yang kita utamakan. Jadi jangan percaya oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan dengan berbagai cara. Kami pastikan itu tidak bisa atau tidak mungkin. Kemudian apabila ditemukan kelalaian dan lain-lain, silahkan kami ada kanal-kanal aduan, bisa dimanfaatkan dan akan kami tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme aturan yang ada. Kanal-kanalnya mungkin bisa disebutkan di mana aja nih Pak? Penting ini mungkin di Instagram. Website kami itu ada nomor pengaduan, kemudian di Instagram kami juga bisa disampaikan. Banyak. Di website BKD sudah ada. Jadi di website BKD semuanya informasi ada di situ, bisa dipelajari. Betul. Ya. Jadi ada pengaduan dan informasi yang benar-benar valid ada di websitenya BKD. Baik, kalau begitu terima kasih sekali lagi untuk Pak Budi yang sudah hadir untuk menemani Kang Mas dan Mbak Yu, dan terima kasih untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang sudah mendengarkan kita baik melalui siaran radio dan juga live YouTube kita. Nanti kita akan posting permanen di YouTube kita di podcast. Jadi buat yang ketinggalan hari ini bisa tahu informasinya langsung menuju ke YouTube Jateng Gayeng Online Radio. Kalau begitu, saya Dian Risti dan juga Pak Budi Santoso undur diri dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.